DPR akhirnya membatalkan rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada setelah gelombang unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada terjadi di berbagai daerah. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bila penyelenggara pemilu tidak mengikuti putusan tentang ambang batas usia calon peserta pilkada serta partai pengusung, maka hasil pilkada serentak berpotensi untuk dinyatakan tidak sah. Pakar hukum tata negara menyebut kisruh ini tidak semestinya terjadi karena keputusan MK seharusnya sudah final dan mengikat. Di sisi lain, KPU menyatakan akan berpedoman pada keputusan MK dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Simak informasinya dalam laporan khas redaksi. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Inilah reaksi mahasiswa ketika mendengarkan konferensi pers yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pada Kamis malam. Mahasiswa meneriakkan kata kemenangan setelah sehari penuh berunjuk rasa menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan anggota DPR. Pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini merespons gelombang aksi unjuk rasa penolakan di sejumlah daerah, termasuk di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Rapat balik DPR yang berlangsung singkat bersama dengan DPD dan pemerintah terkait revisi Undang-Undang Pilkada tidak mengamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan balik soal pasal usia batas minim calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan bagi partai politik dinilai tak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Aku sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. 8 fraksi di dalam rapat Badan Legislasi DPR menyepakati bahwa 2 isu utama di dalam revisi Undang-Undang Pilkada tak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama terkait dengan batas usia pencalonan 30 tahun yang disepakati akan mengikuti pada saat pelantikan, bukan pada saat pengumuman pendaftaran atau penetapan seperti pada putusan MK di nomor 70. Yang kedua terkait dengan putusan MK nomor 60 di mana terkait partai politik yang bisa mengusung calon kepala daerah di bawah 20% hanya dikunci pada partai-partai non-parlemen. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin menegaskan putusan MK seharusnya sudah final dan mengikat. Dasar utamanya tetap saja ke DPR dan pemerintah bahwa mereka jangan permainkan konstitusi, jangan permainkan aspirasi publik dengan atas nama kepongahan politis gitu. Karena nyaris kami tidak punya alasan yang bisa dibenarkan ketika DPR melakukan hal yang serupa seperti ini. Secara hukum, secara filosofis, secara sosiologis semuanya tidak pas gitu. Secara hukum tidak benar karena penafsir konstitusi adalah MK. Kamis malam, Ketua Komisi Pemilihan Umum Afif Afifuddin menyatakan KPU akan berpedoman pada keputusan MK dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Draft peraturan KPU yang baru telah dibuat dan dikirim ke Komisi 2 DPR untuk proses konsultasi dan pembahasan. Dan apakah putusan 60-70 ya semuanya termasuk yang tadi berkaitan dengan kampanye di luar kampanye di kampus ya yang dibolehkan, itu kan nanti akan diadaptasi di PKPU yang lain. Jadi
semua hal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang katakanlah beririsan dengan PKPU kita, dalam konteks ini yang paling banyak kan memang PKPU 8. Ini akan kita terapkan. Nah, konsultasi ini akan menjawab semuanya. Konsultasi dan pembahasan peraturan KPU dengan Komisi 2 DPR dijadwalkan dilakukan pada Senin 26 Agustus mendatang. Bila konsultasi dengan DPR tak dilakukan, KPU terancam menerima sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Tim Liputan CNN Indonesia.